Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Amalia Sunda, peserta Latsar tahun 2021 angkatan 15 dari pemerintah Kabupaten Wonosobo. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian dari isu dan kontemporer itu sendiri. Isu dapat diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah, sedangkan kontemporer adalah suatu hal yang modern yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari dua pemaparan di atas bahwa isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya juga harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Kemudian yang B, perubahan lingkungan strategis. Perubahan lingkungan strategis nanti akan mencakup beberapa hal. Yang pertama, yaitu konsep perubahan, di mana perubahan itu sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Untuk menghadapi segala hal yang berkaitan dengan perubahan, maka kita sebagai CPNS dituntut untuk bersikap kreatif dan melakukan terobosan atau inovasi dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Yang kedua adalah perubahan lingkungan strategis. Ada beberapa level dalam lingkungan strategis. Untuk yang pertama adalah individu atau individual, yang kedua adalah keluarga atau family, yang ketiga adalah masyarakat atau community atau culture, yang keempat nasional atau society, kemudian yang kelima adalah dunia atau global. Yang ketiga adalah modal insani dalam menghadapi perubahan. Ada 6 komponen modal manusia yang harus dimiliki manusia pada zaman sekarang untuk menghadapi isu-isu kontemporer. Yang pertama adalah intelektual, yang kedua adalah emosional, yang ketiga adalah sosial, yang keempat adalah ketabahan, kelima etika atau moral, sedangkan yang terakhir keenam adalah kesehatan fisik atau jasmani. Selanjutnya C, isu-isu strategis. Ada beberapa isu-isu strategis kontemporer yang terjadi untuk saat ini, seperti korupsi, radikalisme atau terorisme, narkoba, hate speech, proxy war, cybercrime, hoax, dan terakhir adalah COVID-19. Untuk yang selanjutnya ada teknis analisis isu. Untuk teknis analisis isu sendiri, yang pertama adalah USG, yaitu yang artinya adalah urgensi. Seberapa mendesak suatu isu itu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian adalah seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Yang kedua ada fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, ada beberapa aspek yang dapat kita kerjakan untuk melengkapi diagram tulang ikan tersebut. Dan untuk teknik analisis isu kontemporer yang terakhir adalah SWOT. Untuk teknik SWOT ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan pengumpulan data, yang kedua adalah tahapan analisis, dan terakhir yaitu tahapan pengambilan keputusan. Demikian pemaparan materi pada agenda 1 tentang isu-isu kontemporer. Cukup sekian, terima kasih.